Tetangga gue kali ini adalah seseorang yang sudah pernah datang di Daniel Tetangga Kamu 3 tahun yang lalu. Inilah dia, Sophie Navita. Di sini, Sophie bercerita bagaimana dia bisa hidup untuk tidak terlalu overthinking dan pengertiannya yang baru sebagai istri yang patuh. Sophie juga bercerita keajaiban Tuhan yang bekerja saat dia sedang meragukan kemampuan suaminya hidup dari bisnis musik. Sampai akhirnya, sukacita dari Tuhan yang menguatkan seorang Sophie Navita. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hey semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita, dukung kita. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak konten-konten yang kita upload itu kayaknya kena banget di hati kalian. Dan kalian kayak, wow, you know what? Gue adalah tribe dari Daniel Tetangga Kamu. Gue adalah tetangga garis kerasnya Daniel. Well, kalian bisa dukung kita dengan cara klik tombol subscribe, itu yang paling gampang. Atau bisa ngasih super thanks. Dan di sini ada QR code yang mungkin akan membawa kalian ke online shop kita. Dan mungkin kalian pengen beli. Kalau misalnya kalian pakai merchandise kita, kalian bisa jadi bagian dari tribe kita juga dong. Jangan lupa untuk di posting juga di IG kalian. Dan tag kita di @danielmananta_network. Nah, untuk kedua kalinya kita akan ngobrol sama tetangga kita yang jauh-jauh datang dari Bali. Ini dia Sophie Navita. Hai Sof. Hai Daniel. Kemarin kan kamu yang ke Bali. Iya. Jadi sekarang aku nenangga ke sini. Setelah sebelumnya kamu nenangga ke aku juga. Betul, 2 kali. Jadi aku juga 2 kali udah pas Betul, ya? betul. Oke. Sama Sophie, jadi gue sempat ngobrol, Sophie Navi Talks tuh masih belum YouTube. Sophie Navi Talks tuh Waktu itu masih IG IG Live. 2020. Dan gue inget gue cabut dari Idol, dan habis itu lu tanya sama gue Ya, tentang itu. ya. Dan habis itu pas gue lagi main di Bali di cafe Yes, lo ya, gitu ya. coffee shop itu. Pepita and Sons. Pepita and Sons. Dan itu malam-malam ya itu ya. Malam-malam karena lu habis lari apa meeting gue Lupa gue. Tapi Yeah. I'm so sorry to say, I feel like it was not my best performance. Masa sih? I think so. You know, like gue ngerasa kayak could have done better, you know, karena gue capek aja kayak saat itu gitu. Kamu gak boleh overthinking gitu loh. Aduh, masalahnya aku itu orangnya overthinking banget juga. Lu tau gak sih, gue ini tipikal orang gitu ya, kalau misalnya di tengah, gue gak tahu apakah kalian pernah ngerasain ini juga gitu ya, tapi gue itu kalau misalnya gak bisa tidur, itu bener-bener kayak cuma nengok ke atap, dan mulai banyak banget pikiran-pikiran yang tadinya gak masalah buat gue ketika gue lagi dalam keadaan seger. Oke. Tapi ketika gue lagi capek dan si pemikiran itu datang ke kepala gue, akhirnya mulai tuh. Dari yang satu, jangan-jangan tadi pas gue lagi ngomong sama dia, kok dia agak buang muka gitu ya. Wait, kenapa ya? Did I say something wrong? Iya, did I say something yang offend dia? Aduh, jangan-jangan ketika gue ngomong ini lagi, wait. Kok dia bisa offended? Man, dia orangnya sensitif banget sih. 3 jam kemudian, gue benci sama nih orang. Setelah gak bisa tidur. Tapi itu ya, overthinking ketika lu lagi gak bisa tidur, itu akan membawa lu ke sebuah black hole of negativity. Dan akhirnya besoknya, ketika gue udah tidur cukup gitu ya, begitu bangun, gue langsung mikir, man kemarin malam gue mikirin apa sih, gak penting banget. Iya. You know, dan ketemu sama si orang tersebut juga yang kayak biasa aja gitu. Tapi kadang-kadang saking overthinkingnya gue suka yang, gue boleh telepon lu gak? Bro, gue pengen bilang sorry banget ya kalau misalnya kemarin gue ngomong sesuatu yang mungkin offend lu atau apa gitu kan. Hah? Pas kapan Nil? Bener kan dia lupa gitu. Bener, dia gak inget, itu gak penting buat dia gitu. Tapi guanya aja yang terlalu overthinking gitu. So I think gue adalah seseorang yang cocok banget untuk diajak ngobrol sama Sophie hari ini. Jadi gue akan lay back and let you talk to me. Asli gue overthinking banget orangnya, dan gue gak tau ya. Pokoknya ini episode pas banget buat kalian yang suka banget overthinking atau mungkin kayak gue gitu. Konseptor punya bakat overthinking gak sih menurut lo, kalau orang yang memang posisinya di masyarakat adalah konseptor, visionary, dia yang dapat visionnya, tapi dengan kekuatan manusianya dia berpikir bagaimana ini akan dieksekusikan. Of course bisa overthinking. Pasti. Right? Gue overthinking tuh, ini cerita yang gue ngomongin gak bisa tidur dan lain-lain ini,
Itu kayaknya baru beberapa hari bukan ketika gue masih, "Oh Daniel, masih di SMA, dia mungkin bukan Iya, siapa-siapa, dia belum terkenal." iya. Enggak, ini minggu lalu Iya, iya, gitu. masih fresh ya? Masih fresh. Masih fresh, iya, iya. Enggak, sama kok, gue juga punya bakat itu, kan beberapa hari ini gue lagi ngetok-ngetok pintu rumah teman-teman yang punya podcast, termasuk rumah tetanggaku Daniel ini Mhm. gitu untuk, "Hey, kalau ada waktu dan kesempatan aku boleh nggak ikut duduk ngobrol-ngobrol yuk kita sambil minum teh," gitu kan. Yes. Kan that's the best thing Kan to dia begitu do. minum teh ya harus gue tuangin, itu kode keras banget kayaknya ya. Ya dong Pak, habis saya ngeliatin kok tehnya udah ada, gelasnya udah ada. Nah gitu, terima kasih loh Oh Pak. iya iya iya, pastinya. Jadi gue, Dan sorry, mhm. ini, emang pas banget Sofi karena, gue salah satu kebiasaan ketika gue lagi mulai overthinking, ya gue minum teh. Iya minum teh. Karena ketika gue minum teh itu ya sambil, please please Oh silakan iya. silakan. Sambil nikmatin aromanya, nikmatin, kehangatan dari teh Ya, ini, itu gue kayak mundur sejenak gitu. mmm. You know, mundur sejenak dari apapun isu yang sedang gue hadapin di depan muka gue itu, gue kayak karena kan ketika lu nyeduh teh, lu nggak bisa langsung minum kan, lu harus Mhm. nunggu gitu. Dan lo Ja harus sabar menunggu. dan lu harus sabar menunggu, dan ketika lagi menunggu itu, otak lu kayak udah fokusnya ke yang lain dan ketika lu minum, itu kayak ada calming effect, Ya. ya nggak sih? Apalagi ini kebetulan karena kita lagi ngomongin overthinking, gue ngasih lu kebetulan yang Sariwangi teh melati Oh, gitu. Jadi emang bikin lebih iya, calm iya. down. Dengan bunga-bunga melati itu, yang diramu menjadi teh. Betul Iya, sekali. Jadi, ya anyway. iya. Terima So, kasih. langsung kita kemon. Tadi pengen ngomong apa? Tadi dengan omongan lo yang baru, gue terpicu untuk ke arah ini. Mmm, Lo tadi bilang ketika lo seduh teh, and mmm, then you pause, ada mmm, pause kan di situ, ada jeda. Lo sabar deh, tunggu agak adem dikit baru lo bisa serup, abis itu, "Hah, yang tadi ribet ternyata bisa lebih pelan kok." Pace kita, lo kan ya, pelari ya, pace ya, ya, pace kita memikirkannya, kita bisa mundur sejenak, those were your words actually. mmm, Sebenarnya itu kena tadi waktu lo bilang mundur sejenak itu. Karena terakhir gue ke sini kan sorry, terakhir gue ke set lo yang lo bawa ke Bali itu kan, rumah lo betul. kan bisa angkut pindah Kru-krunya ya. dibawa juga gitu, heeh. Waktu itu kan gue entah kenapa kita tertuntun dan gue percaya itu oleh kuasa Tuhan ya, untuk bicara soal pengampunan, pendobrakan dalam hidup gue di mana Tuhan kasih gue hati yang baru setelah berpuluh-puluh tahun tidak pernah bisa berdamai dengan bokap gue yang keras sama gue, and I don't mean to repeat this story seakan-akan ini cerita sedih yang harus gue ulang-ulang dan gue jual, tapi entah kenapa setiap kali gue berdoa gue bilang, "Tuhan udahan kali, aku nggak mau bicarain itu lagi kan aku udah baru." Tapi gue selalu diingatkan gini, "Justru itu biar kamu selalu ingat di kesempatan itu, di hari itu kamu diubahkan hatinya menjadi baru. Jadi that's your starting point." Wow, Nah, ketika gue bicara soal mundur itu gue jadi inget setelah yang pengampunan sama bokap gue yang gue cerita di pertama betul. kali di sini ya, eee, ketika kami pindah ke Bali untuk menepi, kan narasi publiknya tuh gini sebenarnya, "Kenapa sih kok pindah lagi karir bagus-bagusnya la." The easiest thing to say, karena kan nggak mudah ya harus mendeskripsikan lo punya permasalahan hidup yang berat ke publik lagi gitu kan, adalah, "Oh anak-anak gue nih lagi usia ABG, memang kita Mmm, mundur sejenak supaya gue bisa konsentrasi untuk merawat mereka bla bla bla," gitu. Yang adalah itu bener juga, itu nggak ya, bohong gitu. Cuma kalau mau dikorek lebih dalam lagi, sebenarnya ada alasan untuk mundur dan seruput teh itu gitu. wow, In my episode mundur seruput teh itu adalah gue dibuat Tuhan untuk training belajar menjadi istri yang patuh. Jadi selain uh, anak yang patuh yang gue pernah cerita sama lo itu mmm, dulu, ternyata juga istri yang patuh. Karena kan abis kejadian itu kan bokap gue meninggal tuh mmm, 2018. Secara wujud manusianya kan kayak, ya gue mau patuh sama siapa lagi, ya kan gitu. wow, Otoritas gue papa
ya gue udah nggak harus lagi, orangnya udah nggak ada. Of course ada mama yang harus aku rawat juga. Tapi otoritas lain di atasku siapa? Of course Tuhan. Tapi Ya. abis itu siapa? Suami Mmm, gitu. wow. Dan buat perempuan kayak gue, perempuan Batak, lahir besar di Singapura ya, di bawah pendidikan Lee Kuan Yew yang super teratur, Ya. yang OCD, yang kalau nggak gue gitu Ya, kan. yang kalau misalnya makan permen karet aja didenda. Ya bener. Apa ya namanya, itu tuh tidak mudah ketika dulu Mmm, gue baru pindah ke sini. ya. Teman-teman kalau mau nonton yang episode awal Episode deh, sebelumnya ya. cari deh sendiri. Ini oh enggak, ini thumbnail-nya udah ada, Oh ya udah ya. ya? Masa cari Nih, sendiri? oh Jangan ya, dong, jangan. ini thumbnail-nya udah ada Kita ya. bantuin, Iya ya. iya. Tapi ini dulu, baru nanti klik yang sana, Iya. ya gitu ya. Jadi gue merasa, jangan-jangan itu membuat gue lebih keras karakternya gitu. Mmm, Udahlah plus gue memang seumur hidup selalu sama bapak, kalau bet kata bahasa Tiongkoknya ciong gitu ya, sampai ya, akhirnya terjadi pengampunan itu. betul. Lalu setelah nggak ada bapak gue terus, ini gimana maksudnya gitu, gue sempet mikir. Nah ternyata mundur itu juga adalah Tuhan memberi gue waktu berlatih untuk belajar menjadi istri yang baik, Mmm, yang patuh lah, yang mundur. Nah kenapa gue bilang mundur, karena gini, waktu kami di Jakarta, kan suami gue musisi ya, semua orang juga tahu musisi, songwriter, singer, Ponky Barata itu. Cuma kan waktu itu dia juga masih muda ya, jadi kita berdua ini sibuk aja gitu sama karir gue dengan karir MC gue, karir gue main, sinetron, sempet ada beberapa film lagi tuh. mmm, Dia dengan tour pada saat itu, musim dia saat itu adalah tour, pergi tour 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 tour. Gue sekarang nih gue baru bisa memformulasikan, waktu dulu gue nggak ngerti kenapa gue jadi istri yang mudah triggered. mmm, Setiap kali dia pulang terus sekarang gue bisa jelasin, oh pantes waktu itu gue iritasi banget karena gue ngerasa lo pergi bisa 3 minggu, 4 minggu, terus lo pulang-pulang kita cuma kayak dapet sisanya doang gitu loh, mmm, gue sama anak-anak. Dan gue berpikir dia, tidak melihat kebutuhan kita sebagai keluarga gitu. Waktu itu mmm, anak gue yang pertama kan, didiagnosa ada spektrum autis ya, dia sempat ada speech delay juga. So we needed money for therapy juga. mmm, Ini bicara hari-hari banget deh ya. ya, Jadi maaf kalau terdengar agak, "Ih kok gitu banget sih diceritain." Nggak apa-apa, gue emang mau ceritain bagian ini, karena bagian ini dalam hidup gue aja Tuhan udah pulihkan. wow, Jadi ketika gue disuruh mundur itu ke Bali dan quote unquote hanya menjadi stay at home mom, dan itu nggak hanya ya, for all stay at home moms, I salute you. respect. Gila, respect banget. It Mmm, is the hardest job in the world so menurut gue. 24 hours job unpaid. 25 hours kalau kata lagu gue dulu Disco Mama. Ya ampun apotik aja kalah. Gue pernah kan ngeluarin single itu dulu. Jadi it's crazy gitu dan lo harus melewati musim demi musim anak lo. Musim bayi, musim toddler, musim remaja bangkang, musim dewasa muda, dan musim seperti gue sekarang ini orang bilangnya empty nest. Gue nggak Mmm, suka kata-kata itu. I wanna use the word bird launchers. Gue mau terbangin nih anak-anak gue terus, "Mama dan Bapak masih supervisi ya dari sini karena kamu masih dewasa muda." Balik dulu, itu kenapa itu sayapnya?" Gitu. Kalau gue karena kalau empty nest kayak kosong banget kayak gitu ya. kosong banget, iya iya Mhm. iya. Nah, jadi ketika gue mundur sejenak itu, gue belajar untuk nggak apa-apa gue selesaikan. Si perempuan Batak yang cepet, Singapura, cet 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 gitu. "Ini nggak bisa gini, aduh ini uang buat terapi nanti ini, kita harus ini, belum lagi nanti anak ini, kamu udah mikir belum sih anak ini nanti kuliah bla 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 bla, dari mana nih kita biayanya, la 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 la," Mmm, gitu. Dan Pongki waktu itu selalu jawabnya gini, "Kamu sabar dong, bisnis aku tuh musik, bisnis aku tuh musik." Nah waktu itu mmm, gua nggak ngerti tuh maksudnya bisnis mmm, aku tuh musik. Kalau bisnis musik itu definisi lo adalah pergi tur, lama, pulang, kita cuma dapat sisaan lelah lo doang. Maaf bukan mau jadi istri durhaka, dengan lo pergi selama itu juga kok duitnya can be more ya, mmm, gitu. Berarti ya udahlah daripada diberantemin, kode buat gue adalah, "Sof lo harus lebih banyak kerjanya berarti. Ada job pagi di sini Mike," manajer gue, "tapi sore udah harus di sini Sof, mau diambil nggak dua-duanya?" "Ambil, pikirin tim berikutnya yang," dulu belum zaman Gojek, sorry motor berbayar itu, nggak eee, apa-apa. mmm, "Ambil Sof, ambil Mike, lu pikirin ada tim satu nungguin kita naik motor jalan kita ke situ, Wow, nanti mobil ini nyusul," pokoknya gitu. 2 job 1 hari sikat, 3. 3 job 1 hari sikat. Gila, oke.
Sebenarnya nggak apa-apa, I love the job. Gue Ya. seneng kok, I love public speaking, gue seneng menjadi MC, gue seneng ketika gue bisa berakting juga ketika gue main sinetron, main film. Tapi ketika lo ambil semua kan Ya. padat di antara satu dan yang lain tidak boleh miss. Ya. It's like every day lo punya jadwal naik pesawat yang you cannot miss the flight. Ya, dan Serem nggak rushing sih? terus, Ya. buru-buru terus. Kortisol lo Ya, naik terus. begitu miss satu, ini bakal telat nih. Ya, terus minta maaf lagi ke sana. Exactly. Overthinking dong gue. Of Aduh, course. sorry Pak, saya belum lagi kayaknya mereka ngomongin gue deh. Nenek gitu kan. Nah, jadi gue berpikir itulah caranya. Supaya gue sebagai si istri, gue bisa nih diam-diam nyimpen supaya nanti di hari hujan on a rainy day, nih ada kok, tenang aja, nggak usah takut gitu. Nggak gitu loh ternyata, walaupun kita perempuan yang pintar cari uang, justru menurut gue ketika kita maju terus dapet suami yang katakan memang orangnya nggak mau konfrontasi ya, dan dia juga mungkin seneng lihat istrinya berkarya, ya dia malah memilih untuk ya udah deh, gue santai aja. Bukan santai males ya, tapi maksudnya santai dalam arti ternyata lu nggak keberatan kan dengan gue begini aja Ya. speednya gitu. Ya itu menurut gue nggak sehat untuk sebuah perkawinan, karena akhirnya si perempuan independen ini jadi terlalu kuat. Makanya muncul lagu-lagu kayak yang I can buy my own ring lah, apalah gitu. Ya, I can Yes. buy my own flower gitu kan. Yes, Atau I know nggak, you can. Who runs the world, girls. Ya, I know you can. Tapi kamu rindu kan diberi itu oleh pasanganmu? Ya rindulah. Rindu banget gitu, rindu disayang, capek ya. Ini you know like, okay, let me provide for you. Tapi kita yang kuat ini merasa nggak bisa, lo kalau provide agak lambat nih kayaknya nih model bisnis lo nih. Jadi gue harus gitu. Wow. Nggak berarti nggak boleh. Kadang-kadang ada musim itu juga. Tapi menurut gue sebagai suami istri itu harus dikomunikasikan. Bukannya kita ambil kesimpulan sendiri. Ya udah deh, daripada lu ribet. Ya udah. Akhirnya lu burn out. Lu capek sendiri. You become a miserable wife. Nggak A bersyukur. miserable mother. And a lousy mother. Karena lo selalu ngerasa, aduh gue udah capek, lo gak usah bangkang deh. Ke anak ya. Padahal dia ngerti apa sih gitu. Nah jadi tadi mundur itu. Ternyata ketika kita ke Bali dan gue dipukul dalam tanda kutip mundur, bener-bener stay at home mom. I just did the mundane jobs. Memang betul gue masih ada lah nge-MC, tapi kan off air. But it was nothing compared dengan ketika gue ada di Jakarta. Betul. Sehingga gue pegang uang juga gak sebanyak waktu di Jakarta. Gue sesuaikan dong gaya hidup gue di Bali juga ya udah biasa-biasa aja. Tapi at some point kan ada breaking pointnya ketika apalagi sosmed. Teman gue yang ini kok udah punya talk show sendiri ya. Gila keren banget. Terus lihat lagi, dia main film ini. Kalau gue masih di Jakarta, gue pasti pengen audisi ini deh. Gue tahu kok gue mampu. And things like that just play in your head. Padahal lu lagi disuruh musim merawat sarang. Guys, ini cuma berlaku untuk keluarga gue. I speak for myself. Setiap orang pasti beda-beda. Jadi jangan pukul rata sama ratakan. It's not my wisdom to you. I'm telling Daniel the story about what wisdom I got dengan gue harus mundur selangkah itu. Apakah istri yang patuh merupakan istri yang baik? That's a very tricky question. Tapi mungkin answernya gak sesimpel itu. Apakah lantas dengan dia menjadi patuh dia istri yang baik, Tuhan izinkan gue yang kena sakit paru itu. Akhirnya suami gue melihat bahwa waduh serius, udah jatuh ke ranah depresi nih. Ya. Gue hampir keluar kata-kata, jadi mana bisnis musik lo? Mana buktiin dong, ini kalau udah kayak gini gimana? Ujung-ujungnya, ini kalau gue bisa ngomong pada saat itu ya. Jadi tetap aja mau istri yang patuh mau apa, tetap aja dalam hati overthinking. Istri yang patuh itu apa? Istri yang beriman. Lo mau memelihara iman lo. But even when you are faithless, Tuhan itu tetap faithful. Lo harus ingat itu.